kita bersyukur kepada Tuhan ya, di mana ya, hari ini ya, Tuhan berikan kita kesehatan ya, juga sukacita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Semua karena ya pekerjaan Roh Kudus ya, yang terus ya menerus menyertai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 ya. Ayat ini sudah familiar di telinga kita ya, tetapi ya saya tertarik untuk ya membahas firman Tuhan ini ya, supaya kita semuanya boleh semakin ya digairahkan bersekutu memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita bacakan firman Tuhan Ibrani 10 ayat 25. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, terus. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini adalah ya, surat dari Rasul Paulus, ya, ya, seorang hamba Tuhan yang dipilih Allah ya, untuk ya, memberitakan ya, pesan ya, Tuhan kepada jemaatnya yang di Ibrani ya. Ada himbauan penting yang harus dikerjakan oleh jemaat Ibrani ya, yaitu ya, beribadah kepada Tuhan ya. Paulus mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri ya dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Apakah itu ibadah? Ya. Dalam bahasa Ibrani, ibadah itu disebut abodah, artinya penyembahan. Ya. Jadi kalau Tuhan berfirman kepada kita, saudara, supaya beribadah kepadanya, berarti Tuhan menginginkan suatu penyembahan dari jemaat, ya, suatu penyembahan dari umat-umat pilihannya. Ya. Supaya lewat penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, Dia disenangkan, Dia dimuliakan, Allah ditinggikan di dalam rangkaian ibadah kita. Puji Tuhan. Ya, Tuhan sangat senang dipuji dan disembah. Ya. Dan memang haruslah demikian, Tuhan itu harus disembah dan dipuji ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan lah yang menciptakan alam semesta ya. Dan kita menyadari ya, kita boleh hidup, kita boleh sehat, kita dapat beraktivitas, semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Maka kita orang-orang yang hidup harus datang beribadah kepada Tuhan dan menundukkan diri di hadapannya, menyembah,
meninggikan Tuhan. Seterusnya sampai dia datang kembali. Ya. Paulus mengatakan jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh sebagian orang. Ya. Mengapa Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Ibrani? Karena ia melihat bahwa di antara orang-orang di Ibrani ada juga yang melalaikan ibadah. Ada yang tidak ingat untuk bersyukur memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan orang-orang Ibrani supaya di kesempatan yang Tuhan berikan hendaknya mereka mau beribadah kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Ya. Baik istri dan anak-anak saya yang saya kasih. Kalau Tuhan berikan kita napas kehidupan, mari kita beribadah kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Amin. Ya. Jangan kita lupakan Tuhan. Ya. Ini Tuhan sudah memberkati kita. Ya, lewat pekerjaan, ya, lewat usaha, lewat jerih payah kita. Ya, Tuhan memberkati kita. Masakan kita mau melupakan kebaikan Tuhan dengan begitu saja? Karena ada sesuatu kepentingan di dalam diri kita. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita, saudaraku, mendekat kepada Tuhan. Inilah tujuan, ya, kenapa Paulus menuliskan ayat ini kepada orang Ibrani, yaitu agar mereka mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Ibadah ini tujuannya supaya kita semakin dekat kepada Allah, semakin kita mau mengasihinya. Semakin kita mau mengingat kebaikan, bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang begitu besar. Jangan kita lupakan hal itu. Terlebih pengorbanannya yang besar di kayu salib, di mana dia rela mati demi kita. Seharusnya kita dihukum oleh karena pelanggaran yang kita perbuat. Tetapi dia mau menggantikan dirinya agar kita diselamatkan. Betapa besar pengorbanan Tuhan. Ya. Dia telah tebus kita dengan darahnya yang mahal. Maka mari kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, jadi makanya jangan lupa ibadah. Ya, ada di antara kita yang lupa makan. Bagaimana kalau kita, ya, yang hidup ini lupa makan? Pasti datang penyakit. Betul tidak? Ya. Kalau kita sampai lupa makan, apa yang terjadi pada tubuh kita? Pasti akan timbul penyakit. Fisik kita akan semakin lemah. Apalagi kalau lupa bernapas. Waduh. Pasti gak hidup lagi. Ya. Ya. Pernah kita lupa bernapas? Ayo, tunjuk tangan dulu. Gak ada kan? Kalau sampai sudah lupa bernapas, berarti dia sudah tiada. Sudah terpisah tubuh dengan rohnya. Kalau dia lupa bernapas.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah ini adalah napas hidup bagi orang percaya. Amin. Kita memperoleh kekuatan baru, kita memperoleh sukacita baru, kita memperoleh semangat. Karena apa? Karena kita menerima kekuatan ibadah. Kita menerima kuasa Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan. Maka jangan sampai kita lupa untuk beribadah. Kalau kita lupa beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, berarti kita sudah terpisah dari Allah. Kita sudah terpisah dari Kristus. Kita tidak dapat berbuat apapun tanpa Tuhan. Jikalau kita mengandalkan diri kita, kita akan gagal dan tidak akan berhasil. Alkitab mengatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi apabila kita mengandalkan Tuhan, berkat itu dekat kepada kita. Ya, coba dulu ya. Bacakan dulu, silakan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Ya. 17 ayat 7. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi marilah kita taruh pengharapan hidup kita ini kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang diberkati. Amin. Mau nggak diberkati? Ya. Anak-anak kami mau nggak diberkati? Mau. Ya. Di sekolah diberkati, di pekerjaan juga diberkati. Ya. Keluarganya pun diberkati. Sampai kepada anak cucu, berkat Tuhan juga mengalir. Puji Tuhan. Ya. Ini terus ayat 8. Ayat 8. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, Ya. yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Iya, orang yang mengandalkan Tuhan itu bagaikan sebuah pohon yang ditanam di mana? Di tepi aliran air. Sebuah pohon sangat membutuhkan air. Karena dari air itu menjadi sumber kehidupan bagi sebuah pohon. Demikian juga kehidupan kita. Ibadah itu suatu hal yang penting, suatu kebutuhan bagi kita. Karena tanpa ibadah kita tidak memperoleh kekuatan apa-apa. Serasa hidup ini gelisah. Serasa hidup ini tidak berdaya menghadapi persoalan dan masalah tanpa ada Tuhan berserta dengan kita. Jadi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya itu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Jadi bukan orang lain saja yang bisa diberkati. Kita juga bisa diberkati Tuhan. Ya. Dan bukan saja menerima berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan juga boleh kita rasakan. Amin. Ya. Ini karena ada orang diberkati tapi tidak sempat untuk menikmati berkatnya. Ya. Ini. Dikumpul hartanya. Ya. Tapi tidak bisa menikmati. Ya. Jatuh tuh puro-puro netuk. Ya. Sia-sia usahanya. Sia-sia upayanya. Ya, hasil yang dia dapat tidak bisa dia gunakan, dia tidak manfaatkan, dia tidak pergunakan untuk keperluannya. Ya. Maka mari kita andalkan Tuhan. Iya. Kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Iya. Ini saudara dikasih Tuhan.
Paulus mengatakan, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan yang biasa kamu lakukan. Kenapa? Karena besar manfaatnya. Kalau kita beribadah, sebenarnya kita sedang menghargai korban Kristus. Korban Kristus tidak sia-sia. Karena manfaat korban Kristus yang kita kerjakan di dalam hidup kita melalui ibadah ini, kita diselamatkan. Itulah saudaraku manfaatnya, gunanya kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebagian orang ada yang melalaikan ibadah, lupa untuk bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Ya. Molo bahasa Batakna di doksonon. Unang tatadikon parpunguatanian. Songon na hinasolmal ni na diba. Unang tatadikon parpunguata. Jangan kita tinggalkan ibadah kita. Ya. Tuhan tidak suka. Sedangkan keluarga kita saja, jika kita pisahkan, kita jauhi, ya bisa kecewa mereka. Ya. Molo tatadikon keluarga tak gabe ulu acik rohana. Kalau kita jauhkan saja sana saudara kita, keluarga dekat kita, mereka bisa kecewa, menderita. Apalagi kalau Tuhan yang senantiasa memberkati kita, yang memberikan kita kehidupan, tetapi kita jauhkan dia dengan tidak mau beribadah kepada Tuhan. Betapa sedihnya hati Tuhan di sorga. Maka mari kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan kita pisahkan diri kita daripada Tuhan. Ya. Tapi marilah jalinkan ya, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Ini saudara yang kasih Tuhan. Ya. Jadi jangan kita undur dari panggilan surgawi. Ya. Jangan mundur dari panggilan Tuhan. Ya. Dan ibadah inilah ya suatu respon dari kita, ya, bahwa kita ya berjuang dalam panggilan surgawi. Ya. Di Paulus menginginkan kita menjadi gereja yang setia dalam ibadah. Ya. Menjadi gereja yang setia dalam panggilan Tuhan. Ya. Ya. Memang ada perjuangan untuk ibadah ini. Ya. Itu harga yang harus kita bayar. Ya. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, ya, bersekutu, beribadah kepada Tuhan, tidak akan sia-sia. Ya. Sebagai manusia Allah, ya, sebagai hamba Allah, kita harus mengejar ibadah. Ya. Jangan dengan sengaja kita tidak mau beribadah. Tetapi ibadah itu harus kita kejar. Kita harus berusaha supaya beribadah.
dan mendengarkan firman Tuhan. Sepatah kata saja firman Tuhan, jikalau kita imani, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita sedang sakit, kita dengarkan firman Tuhan, kita imani firman itu, maka yang sakit dalam tubuh kita boleh disembuhkan oleh nama Tuhan Yesus. Amin. Mungkin kita sedang lemah, kita dengarkan firman Tuhan di dalam ibadah, lalu kita imani di dalam hati kita, maka kita akan menjadi kuat. Kita akan bersemangat dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Puji Tuhan. Ya, ketika kita dengarkan firman Allah pada hari ini, mungkin engkau mengalami banyak persoalan dalam hidup. Kita percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat untuk memberikan kelegaan. Itu bisa terjadi di dalam hidupmu. Iya. Yesus saja yang bisa memberikan kelegaan di hati kita. Orang lain cakap, orang lain kata-kata manusia tidak bisa melegakan hati kita. Mungkin kita bisa kecewa, tetapi kalau Yesus sendiri datang kepadamu, percayalah engkau tidak akan kecewa, tetapi Dia akan memberikan kelegaan bagi hidupmu. Dia akan memberikan pertolongan bagi hidupmu. Dia akan memberikan kesembuhan bagi hidupmu. Dia akan mengangkat segala beban kita. Dia akan mengangkat segala persoalan kita. Supaya apa? Supaya dalam hidup ini kita merasa ringan. Ringan. Kalau ada beban di pikiran kita akan mengalami kesulitan menjalani hidup. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Renungkan firman Allah. Percayalah, firman-Nya akan digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya, ini saudara, ayat terakhir, singkat saja. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ya. Sebagai ayat terakhir. Silakan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ya. Firman Tuhan. Ya. Karena itu siapa yang menolak ini? Bukan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ya, silakan. 4 ayat 8. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Ya, latihan badani terbatas gunanya. Terus. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala. Iya, kalau kita berolahraga memang ada manfaatnya, ada gunanya. Ya, supaya fisik kita ini sehat. Ya. Ya. Kalau kita melatih tubuh kita, ya, ada gunanya. Sehat. Tetapi terus ibadah. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Iya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Lebih banyak manfaatnya dari latihan jasmani. Kalau kita melatih rohani kita untuk beribadah, banyak gunanya. Di dalam apa? Di dalam segala hal. Amin. Amin. Ya, banyak gunanya di dalam segala hal. Kalau di dalam segala hal sudah bermacam-macam namanya. Ya, coba dulu sekali lagi. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Iya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Iya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Apa yang kita perlukan? Kesehatan, berkat, itu bisa kita dapatkan
kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Amin. 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 Dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 3, perempuan mandul tidak ada bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, jadi ibu-ibu yang sudah berkeluarga, Tuhan akan karuniakan anak kepadanya asal dia mau beribadah kepada Tuhan. Juga kesehatan Tuhan anugerahkan kepada kita jikalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, makanya mari kita latih diri kita beribadah sejak saat ini sampai Tuhan datang. Amin. Kalau di bumi ini kita tidak bisa melatih diri kita beribadah, bagaimana kita bisa beribadah di surga memuji Tuhan? Tidak mungkin. Kalau selama di bumi ini saja kita tidak bisa dipersekutukan oleh Tuhan, bagaimana kita di surga memuji Allah? Mustahil. Karena di bumi inilah tempat latihan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, tidak ada tempat yang lain. Selama kita di bumi ini, dunia yang sementara ini, disinilah kita dilatih untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, Haleluya. nanti jangan sampai bingung kita di surga bagaimana menyembah, bagaimana memuji Tuhan. Ya, malu sendiri kita bertepuk tangan. Ya, selama di bumi ini kita sulit berdoa. Bertepuk tangan pun malu-malu. Bagaimana kita di surga bisa memuji Tuhan, bertepuk tangan menyembah Dia? Pasti mengalami kekakuan. Ya kan, kaku, bingung. Tapi setelah kita mendengar firman Tuhan, saya percaya kita semuanya akan belajar untuk melatih diri beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Karena berguna di dalam segala hal. Terus, iya. Karena mengandung janji. Iya, mengandung janji. Ibadah ini mengandung janji. Amin. Amin. Jadi ada perjanjian Tuhan kepada gerejanya. Ya. Ibadah ini sifatnya apa? Mengikat. Mengikat kita sebagai jemaat gerejanya dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita memiliki hubungan yang kuat, yang tidak terpisahkan oleh apapun. Ya. Makanya mari kita ikatkan diri kita dengan Allah. Kita ikatkan diri kita dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita ini jangan menjadi milik yang lain. Ya. Jadi ibadah ini mengandung janji. Ya. Tuhan menaruh perjanjian antara jemaat, antara hamba Tuhan dengan Dia. Ya. Oleh sebab itu ibadah ini dimeteraikan oleh darah Kristus. Jadi karena ada tanda darah di dalam tubuh kita ini, maka kita mau beribadah kepada Tuhan. Itulah sebagai ikatan kita dengan Allah. Karena kita sadar bahwa Yesus sudah menebus kita dengan darahnya, maka kita menunjukkan diri kita dengan mau beribadah kepada Tuhan. Kalau betul ada tanda darah di dalam diri kita, ada tanda penebusan di dalam hidup kita, kita tidak akan melalaikan ibadah. Jika ya bahwa di dalam hidup kita ini ada tanda darah Yesus, maka kita tidak akan mau menjauhkan ibadah. Tetapi kita akan berlaku setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena ibadah ini mengandung janji. Artinya apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah. Disitulah sebenarnya kita sudah mengadakan suatu perjanjian dengan Tuhan.
Disitulah jalannya supaya kita orang-orang yang berdosa ini mendapat pengampunan untuk boleh terhubung dengan surga. Maka kalau kita sudah menerima darah Yesus Kristus, kalau kita sudah menjadi disebut orang Kristen, mari kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Sebenarnya tidak ada jalan bagi kita untuk bisa terhubung dengan surga. Karena pelanggaran yang kita lakukan. Oleh karena dosa yang dilakukan Adam dan Hawa yang menjalar sampai kepada kita. Tidak ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan Allah. Tidak ada jalan bagi kita untuk sebenarnya masuk dalam kerajaan surga. Tetapi syukur kepada Tuhan. Ada Yesus Kristus yang mau berkorban kepada kita. Dan oleh darahnya kita ditebus. Itulah jalan masuk bagi kita. Supaya masuk kita ke dalam takhta kerajaan surga. Puji Tuhan. Maka mari kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, pelihara ibadah ini. Tetaplah terikat dalam ibadah. Tetaplah terhubung dengan Tuhan. Ya, ketika kita bekerja, kita tetap mengingat Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saat ini saya bekerja. Engkau tahu Tuhan, saya berjelil lelah. Tapi saya yakin Tuhan Engkau berserta dengan saya. Begitu. Tuhan, ini usaha saya Tuhan. Berkati Tuhan. Biar Engkau campur tangan di dalam usaha saya. Begitu. Ini Tuhan anak saya serahkan kepadamu. Biar Engkau turut campur di dalamnya. Aku mau mengikatkan anakku ini dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kita. Puji Tuhan. Iya, sekali lagi. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Iya. Latihan badani terbatas gunanya. Iya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala. Terus. Karena mengandung janji. Mengandung janji. Baik ya. untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Janji Tuhan berlaku untuk hidup sekarang ini dan untuk hari akan datang. Haleluya. 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 Jadi percayalah Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan bela hidup kita. Amin. Ya. Dia akan sediakan segala apa yang kita perlukan. Lebih daripada itu, Dia sudah janjikan kepada kita. Ada kediaman di surga yang nanti kita sebagai orang percaya boleh bersama-sama dengan Dia duduk di dalam takhta kerajaannya. Itu janji Tuhan. Maka setialah kita beribadah kepada Tuhan. Jangan jauhkan ibadah ini. Ya, tetaplah berjuang. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Kita percaya Tuhan memberkati kita. Ya. Imani firman Tuhan ini, bahwa janjinya saat ini sampai datang Yesus kembali menjemput kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup kitab kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya.